Selamat pagi pemirsa. Berita pagi ini diawali dengan kabar pencoretan pemain Timnas Indonesia. John Hartman resmi coret Ramadan Santa dari skuad Timnas Indonesia. Dan secara resmi panggil pemain keturunan Indonesia yang berposisi penyerang Dean Zandbergen. Akankah proses naturalisasi Dean Zandbergen segera dimulai dan langsung gabung skuad Timnas untuk FIFA Series dan Piala AFF? Benarkah demikian? Berikut berita lengkapnya, tonton sampai habis. Kekuatan gelap yang terbongkar. Performa Dan Zandbergen di Liga 2 Belanda bikin John Hartman bahagia. Kode keras bakal dipanggil John Hartman ke Timnas Indonesia kah? Dunia sepak bola tanah air heboh. Ada rahasia besar di balik senyuman John Hartman yang tak bisa lagi disembunyikan dari publik. Benarkah ini akhir dari penantian panjang lini serang Garuda? Jangan sampai Anda menjadi orang terakhir yang tahu. Tonton analisis tajamnya sekarang juga. Ritual cari panggung yang terbongkar. Peserta FIFA Series akhirnya muncul. Erick Thohir bilang, ini ujian serius buat timnas. Iyakah? Serius tanding? Apa cuma serius nyari konten? Luar biasa. Setelah sekian lama kita disuapi janji-janji surga, sekarang lawan yang begini saja dibilang ujian berat. Apakah standar kita memang sudah serendah itu setelah kehilangan Sintayong? Atau ini cuma taktik lama biar kalau menang dibilang prestasi sejarah, dan kalau kalah dibilang proses? Tolonglah, rakyat sudah cerdas. Jangan mau dibungkus narasi manis terus. Saksikan bedah tuntas kebenaran di balik lawan kita. Dan mari kita tertawa bersama dalam berita lengkapnya. Angka keramat yang mengguncang bursa transfer. Berlabel Timnas Indonesia, segini bandrol hoki Caraka yang wajib ditebus Chonburi FC untuk datangkannya. Selama ini disembunyikan rapat-rapat, namun kini nilai asli sang wonderkid bocor ke publik dan membuat klub Thailand gemetar hebat. Angka ini akan membuat Anda tidak percaya bahwa seorang talenta lokal bisa dihargai setinggi itu. Buktikan sendiri kebenarannya dengan menyaksikan berita ini sampai tuntas. Mental abroad hoki Caraka. Tamparan keras untuk Ivar, Rafael, dan Jens Raven. Selama ini, publik bertanya-tanya, apakah talenta lokal kita hanya jago kandang? Jawabannya ada pada hoki Caraka. Di tengah gempuran tren pemain muda yang nyaman di zona nyaman, hoki justru menunjukkan mental abroad sesungguhnya dengan keberanian melirik Liga Thailand. Mengapa ini menjadi tamparan bagi diaspora muda? Banyak fans Garuda mulai bersuara, mengapa pemain seperti Ivar Jenner, Rafael Strijk, atau Jens Raven yang punya kurikulum vitae Eropa justru gabung dengan klub-klub Indonesia? Hoki Caraka, berlabel timnas, didikan lokal, tapi punya nyali untuk menjajal kerasnya kompetisi luar negeri. Fans mulai menilai, jika hoki yang produk lokal saja berani keluar, seharusnya para pemain diaspora tetap bertahan dan berjuang di level tertinggi Eropa, bukan malah memilih jalur pulang kampung ke liga lokal yang secara kualitas masih tertinggal. Jangan sampai talenta lokal yang berjuang keluar, sementara yang dari luar malah antri masuk ke liga lokal. Apakah Anda setuju jika Ivar Jenner lebih baik bertahan di Eropa daripada menyusul ke Liga Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Performa Dean Zandbergen di Liga 2 Belanda menjadi angin segar bagi era baru John Hartman. Eerste Divisi Liga 2 Belanda musim 2025-2026 tengah menjadi sorotan publik sepak bola tanah air. Nama Dean Zandbergen, penyerang andalan VVV Venlo, mencuat sebagai prima donna baru berkat performa impresifnya yang konsisten. Tren positif ini dilaporkan memberikan kepuasan tersendiri bagi pelatih anyar Timnas Indonesia, John Hartman, yang tengah menyusun kekuatan untuk agenda internasional mendatang.
Berdasarkan data performa terbaru hingga pertengahan Januari 2026, Zandenbergen telah menjadi pilar penting bagi VVV Venlo. Penyerang bertinggi badan 188 cm ini tercatat telah memainkan 19 pertandingan dengan total 1.194 menit bermain. Salah satu momen kunci yang melambungkan namanya adalah keberhasilan mencetak hat-trick saat menghadapi FC Dordrecht pada Desember 2025 yang memberinya nilai rapor hampir sempurna 9,7 di berbagai situs statistik. Ketajaman Zandenbergen di kotak penalti serta kemampuannya dalam duel udara dengan tingkat kesuksesan mencapai 59,8% menjadikannya sosok target man yang selama ini dicari oleh skuad Garuda. John Hartman yang baru saja mengambil alih kursi kepelatihan Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert secara terang-terangan memberikan apresiasi terhadap progres Zandenbergen. Hartman menilai Zandenbergen memiliki karakteristik penyerang modern yang tidak hanya menunggu bola, tetapi juga aktif menciptakan ruang. Melihat pemain dengan insting gol tajam dan fisik yang kokoh seperti Dean di kompetisi Eropa tentu sangat menggembirakan. Ia adalah tipe aset yang bisa memberikan dimensi baru dalam strategi menyerang kami, ungkap sumber yang dekat dengan tim kepelatihan nasional. Kepuasan Hartman ini sekaligus menandai perubahan arah kebijakan teknis timnas. Sebelumnya, di era Patrick Kluivert, Zandenbergen sempat terpinggirkan karena prioritas federasi pada nama lain seperti Mauro Zylstra. Namun penurunan menit bermain Zylstra di FC Volendam musim ini berbanding terbalik dengan meroketnya performa Zandenbergen di VVV Venlo. Dean Zandenbergen memiliki garis keturunan Indonesia melalui ibunya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Hal ini membuatnya secara hukum memenuhi syarat atau eligible untuk memperkuat Indonesia melalui jalur diaspora. Di media sosial, dukungan netizen agar PSSI segera merampungkan proses administrasinya terus mengalir deras, terutama setelah Hartman dikabarkan melakukan pemantauan langsung terhadap pemain-pemain di Eropa. Performa konsisten Zandenbergen di Belanda bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan bukti nyata kualitasnya yang layak diuji di level internasional. Bagi John Hartman, kehadiran Zandenbergen adalah solusi pragmatis untuk mengatasi kebuntuan lini depan jelang FIFA Series 2026 dan persiapan Piala AFF 2026. Jika proses integrasi ini berjalan lancar, duet Zandenbergen dan pemain diaspora lainnya diprediksi akan menjadi salah satu lini serang paling ditakuti di Asia Tenggara. Drama ujian serius di balik status tuan rumah. Dunia sepak bola kita kembali diguncang pengumuman resmi FIFA. Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah FIFA Series 2026 untuk jendela pertandingan Maret mendatang. Seperti biasa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung muncul ke permukaan dengan narasi heroik. Ini adalah ujian serius dan tiket emas untuk naik kelas. Tapi tunggu dulu. Mari kita gunakan logika sehat sebelum kita kembali hanyut dalam euforia semu yang sengaja diciptakan. Di Jakarta nanti, skuad Garuda akan menghadapi tim dari 3 benua berbeda. Di atas kertas, terdengar sangat wah. Namun lihat kenyataannya. Bulgaria, Eropa, peringkat 87 FIFA. Ya, setidaknya ada satu lawan yang membuat pemain kita berkeringat. Kepulauan Solomon, Oceania, peringkat 152 FIFA. Saint Kitts dan Nevis, CONCACAF, peringkat 154 FIFA. Serius, melawan peringkat 150-an disebut ujian mentalitas. Sejak kapan kita merosot ke titik di mana tim yang secara matematis di bawah kita disebut sebagai tantangan global? Apakah ini the secret yang sebenarnya? Bahwa federasi sedang hobi melakukan cherry picking alias pilih-pilih lawan yang mudah dikalahkan hanya demi menjaga kestabilan politik di media sosial? Pertanyaan besar pun muncul. Apakah standar kita mendadak anjlok setelah kepergian Shin Tae-yong? Mengapa sekarang narasi proses dan adaptasi taktik melawan tim-tim gurem dipoles sedemikian rupa seolah-olah kita sedang bersiap melawan juara dunia? Ini terkesan seperti taktik lama yang didaur ulang. Cari lawan yang gampang dikalahkan, lalu klaim sebagai prestasi sejarah di bawah manajemen baru. Ajang ini juga menjadi panggung perdana bagi John Hartman, pelatih yang baru seumur jagung diperkenalkan Januari lalu. Hartman punya rekam jejak mentereng membawa Kanada ke Piala Dunia, tapi di sini dia seolah dipaksa masuk dalam skenario kemenangan instan. Apakah Hartman benar-benar akan menguji filosofinya atau dia hanya pion dalam ritual cari panggung federasi untuk membuktikan bahwa pilihannya tidak salah? Dalam keterangan resminya, Erick Thohir menekankan pentingnya variasi gaya bermain, tapi rakyat sudah cerdas.
Kita tahu bedanya antara membangun tim tangguh dengan membangun konten tangguh. FIFA Series memang melibatkan 48 negara, tapi jika lawan yang didatangkan ke Jakarta hanya untuk menjadi pelengkap penderita agar Indonesia bisa panen poin FIFA secara murah, maka label ujian serius itu tak lebih dari sekedar bumbu penyedap yang sudah basi. Jangan biarkan dukungan supporter yang tulus di Jakarta hanya dijadikan alat legitimasi untuk narasi-narasi manis yang jauh dari fakta lapangan. Kita tidak butuh janji surga lagi, kita butuh transparansi target yang nyata. Apakah ini murni soal prestasi atau sekedar drama untuk menutupi keraguan publik setelah pergantian nahkoda? Jangan mau terus-terusan disuapi narasi yang menghina logika. Bongkar tuntas apa yang sebenarnya terjadi di balik pemilihan lawan-lawan ini. Saksikan analisis paling jujur dan paling berani yang tidak berani diungkap media lain, hanya di video selengkapnya. Bursa transfer Hoki Caraka dilirik Chonburi FC. Berapa nilai pasar penyerang timnas Indonesia ini? Dinamika bursa transfer sepak bola Asia Tenggara kembali memanas di awal tahun 2026. Penyerang muda berbakat milik Persita Tangerang dan langganan timnas Indonesia, Hoki Caraka, dilaporkan masuk dalam radar bidikan klub elit Thailand, Chonburi FC. Rumor yang berkembang sejak 19 Januari 2026 ini kian menguat, seiring dengan upaya klub-klub Liga Thailand memanfaatkan regulasi kuota pemain ASEAN. Kabar ketertarikan Chonburi FC pertama kali mencuat melalui akun pemantau transfer sepak bola nasional dan kini telah menjadi pembahasan hangat di media sosial. Chonburi FC yang saat ini berkompetisi di kasta tertinggi Liga Thailand, Thai League One, dikabarkan sedang mencari ujung tombak muda yang memiliki pengalaman internasional untuk mendongkrak performa tim di paruh kedua musim. Hoki Caraka dianggap sebagai kandidat ideal karena beberapa faktor. Usia muda, 21 tahun, memiliki potensi jangka panjang yang besar. Jam terbang internasional, berstatus sebagai penggawa timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Kematangan bermain telah menjadi andalan di lini depan Persita Tangerang sejak pindah dari PSS Sleman pada Agustus 2025. Berdasarkan data terbaru dari laman Transfermarkt per Desember 2025 yang masih relevan hingga Januari 2026, nilai pasar atau market value Hoki Caraka berada di angka 200.000 euro atau setara dengan kurang lebih 3,48 miliar rupiah. Namun, angka tersebut bukanlah nilai kontrak pasti, melainkan taksiran nilai pasar. Mengingat Hoki masih terikat kontrak dengan Persita Tangerang yang baru ditandatanganinya pada musim 2025-2026, Chonburi FC diprediksi harus merogoh kocek lebih dalam atau mengajukan skema peminjaman atau loan jika ingin memboyong sang striker ke Stadion Chonburi UTA. Hingga saat ini, manajemen Persita Tangerang belum memberikan pernyataan resmi mengenai tawaran tertulis dari pihak Thailand. Namun, klub berjuluk Pendekar Cisadane tersebut baru saja mendatangkan amunisi asing baru seperti Ramon Bueno yang menunjukkan bahwa mereka sedang aktif melakukan bongkar pasang skuad. Di media sosial, para pendukung timnas Indonesia memberikan dukungan penuh. Sudah saatnya hoki abroad atau bermain di luar negeri untuk meningkatkan kualitas fisik dan mentalnya di liga yang lebih kompetitif, tulis salah satu netizen di kolom komentar Instagram. Langkah Chonburi FC ini diprediksi akan menemui titik terang sebelum jendela transfer Liga Thailand ditutup. Jika terrealisasi, Hoki Caraka akan menyusul jejak para seniornya yang pernah atau sedang merumput di negeri Gajah Putih, sekaligus membuktikan kualitas striker lokal Indonesia di kancah Asia. Refleks bak kucing. Media Italia sanjung aksi heroik Emil Audero di Serie A. Penjaga gawang timnas Indonesia, Emil Audero Wudyadi, kembali menjadi buah bibir di kancah sepak bola Italia. Penampilan impresifnya saat mengawal gawang Cremonese melawan Hellas Verona pada pekan ke-21 Liga Italia Serie A musim 2025-2026 menuai pujian luas dari pakar sepak bola dan media-media ternama di negeri pizza tersebut. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Giovanni Zini, Selasa 20 Januari 2026 dini hari WIB, Audero menjadi pahlawan yang memastikan tim berjuluk I Grigio Rossi tersebut meraih poin penting lewat hasil imbang 0-0. Meski tim tamu tampil dominan, Audero berdiri kokoh layaknya tembok yang tak tertembus. Media olahraga kenamaan Italia, Tutto Mercato Web, memberikan sorotan khusus pada salah satu penyelamatan Audero di babak kedua. Dalam ulasannya, mereka menyematkan julukan seperti kucing kepada kiper kelahiran Mataram tersebut.
Audero meregangkan tubuh layaknya kucing saat menyambut sepakan kaki kiri Giovanni Nascento. Itu menjadi gerakan refleks yang tak terlupakan. Tulis laporan Tutto Mercato Web yang memberikan rating tertinggi 7.0 bagi sang penjaga gawang. Tak hanya satu aksi, media sosial juga diramaikan dengan cuplikan penyelamatan Audero pada menit ke-72 dan 80. Ia berhasil mementahkan tembakan jarak jauh dari Suat Serdar dan Antoine Bernede yang mengarah tepat ke sudut gawang. Total, Audero mencatatkan 4 penyelamatan krusial dalam laga tersebut. Hingga 21 Januari 2026, Emil Audero telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kiper paling konsisten di Serie A. Berikut adalah beberapa catatan statistiknya musim ini. Clean sheets, 6 kali nirbobol dalam 21 pertandingan. Penyelamatan krusial, tercatat sebagai salah satu kiper dengan rasio saves tertinggi menurut data FOTMOB. Kontribusi poin, penyelamatannya secara langsung membantu Cremonese bertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara, bersaing ketat dengan klub-klub mapan lainnya. Performa gemilang Audero di Italia menjadi kabar gembira bagi pendukung timnas Indonesia. Sejak resmi menjadi WNI pada Maret 2025, Audero telah menjadi tumpuan utama pelatih di bawah mistar gawang skuad Garuda. Kehadirannya di Liga Top Eropa memberikan rasa aman bagi lini pertahanan tim nasional menjelang agenda-agenda krusial di kalender FIFA 2026. Di media sosial, tagar #Emil Audero sempat menjadi tren di platform X, dahulu Twitter. Banyak netizen Indonesia yang mengungkapkan rasa bangganya melihat pemain keturunan Indonesia tersebut diakui kualitasnya oleh publik Italia. Audero bukan hanya kiper, dia adalah asuransi bagi Cremonese dan harapan bagi timnas Indonesia. Tulis salah satu akun pengamat sepak bola di Instagram yang disukai ribuan penggemar. Dengan performa yang terus menanjak, Emil Audero membuktikan bahwa keputusan Cremonese untuk mempercayakan posisi utama kepadanya adalah langkah yang tepat. Pujian media Italia yang menyamakannya dengan kucing merupakan pengakuan atas refleks dan kelincahan yang jarang dimiliki kiper di usianya yang kini memasuki masa emas. Mimpi final berakhir tragis. Vietnam U23 tumbang 0-3 dari China di semifinal Piala Asia. Perjalanan impresif timnas Vietnam U23 di ajang Piala Asia U23 2026 harus berakhir dengan anti-klimaks. Skuad asuhan Kim Sang-sik dipaksa menyerah dengan skor telak 0-3 oleh China dalam laga semifinal yang berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Selasa 20 Januari malam waktu setempat atau Rabu dini hari WIB. Kekalahan ini memupus ambisi The Golden Star Warriors untuk mengulangi sejarah manis tahun 2018, di mana saat itu mereka berhasil menembus partai puncak. Sebaliknya, kemenangan ini membawa China melaju ke final untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasi mereka di turnamen ini. Pertandingan dimulai dengan tensi tinggi sejak peluit pertama dibunyikan. Di babak pertama, Vietnam sebenarnya mampu mengimbangi permainan disiplin China. Nguyen Dinh Bak DKK sempat menciptakan beberapa peluang melalui tendangan sudut, namun pertahanan kokoh China yang dipimpin oleh kiper Lee Hao masih sulit ditembus. Skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Bencana bagi Vietnam dimulai tepat 2 menit setelah babak kedua dimulai. Menit 47, Peng Xiao berhasil memecah kebuntuan melalui sundulan tajam memanfaatkan umpan dari sepak pojok Seng Sin Bao. Menit 52, hanya berselang 5 menit, Xiang Yuang menggandakan keunggulan China menjadi 2-0 lewat sepakan keras ke pojok kiri gawang yang gagal dihalau Tran Chung Kien. Menit 74, upaya Vietnam mengejar ketertinggalan semakin berat setelah bek Pem Lee Duc menerima kartu merah langsung dari wasit. Menit 90+8, Wang Yudong memastikan kemenangan 3-0 China lewat skema serangan balik cepat di masa injury time. Meski Vietnam unggul dalam jumlah tendangan sudut 10-1 dan penguasaan bola yang relatif seimbang, efektivitas serangan menjadi pembeda. China mencatatkan 15 tembakan dengan 6 tepat sasaran, sementara penyelesaian akhir Vietnam kerap membentur tembok pertahanan lawan. Kekalahan ini juga menghentikan catatan kemenangan 100% Vietnam sejak fase grup. Sebelumnya, Vietnam tampil luar biasa dengan menyapu bersih kemenangan melawan Jordania 20-0, Kirgistan 2-1, Arab Saudi 0-1, dan menyingkirkan Uni Emirat Arab 3-2 di perempat final. Walau gagal ke final, perjuangan Vietnam belum sepenuhnya berakhir. Mereka dijadwalkan akan melakoni laga perebutan juara ketiga melawan Korea Selatan pada Jumat 23 Januari 2026. Korea Selatan sendiri gagal ke final setelah ditundukkan Jepang dengan skor tipis 0-1.
Sementara itu, partai final Piala Asia U23 2026 akan mempertemukan Jepang versus China yang akan digelar pada Sabtu 24 Januari 2026 mendatang. Kabar mengejutkan sekaligus membanggakan datang dari kancah sepak bola nasional. Persib Bandung, klub raksasa asal Jawa Barat, dilaporkan telah mencapai kesepakatan atau done deal untuk mendatangkan mantan bintang Paris Saint-Germain PSG dan timnas Prancis Layvin Kurzawa. Kabar ini bukan sekadar rumor media sosial, melainkan telah dikonfirmasi oleh berbagai media olahraga ternama di Prancis dan jurnalis kredibel internasional. Persib Bandung segel kesepakatan dengan Layvin Kurzawa, media Prancis sebut sebagai langkah eksotis. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang oleh manuver transfer berkelas dunia. Persib Bandung dilaporkan telah memenangkan perburuan tanda tangan bek kiri berpengalaman Layvin Kurzawa. Kabar ini menjadi topik hangat di Eropa setelah media-media besar Prancis seperti L'Equipe dan Foot Mercato secara serentak memberitakan kepindahan sang pemain ke kota kembang. Jurnalis olahraga kenamaan Prancis, Sébastien Denis, melalui laporan di Foot Mercato, menyatakan bahwa negosiasi antara Persib Bandung dan perwakilan Kurzawa telah mencapai tahap final. Kurzawa yang saat ini berstatus bebas transfer setelah masa baktinya di klub Portugal Boa Vista berakhir, disebut telah menyetujui kontrak durasi pendek selama 6 bulan hingga akhir musim 2025-2026. Layvin Kurzawa bersiap untuk memberikan perubahan radikal dan eksotis pada kariernya. Ia dalam diskusi lanjutan untuk bergabung dengan klub Asia Tenggara, tepatnya Indonesia, bersama Persib Bandung, tulis laporan tersebut. Langkah Persib mendatangkan Kurzawa dinilai sebagai sinyal positif bagi sepak bola tanah air. Kehadiran pemain yang pernah meraih 5 gelar Ligue 1 bersama PSG ini tidak hanya meningkatkan kualitas teknis tim asuhan Boyan Hodak, tetapi juga memperkuat brand Liga Indonesia di mata dunia. Beberapa faktor kunci yang memperkuat kabar kepindahan ini antara lain, status bebas transfer, memudahkan Persib melakukan negosiasi tanpa biaya transfer kepada klub lain. Kehadiran Andrew Jung, adaptasi Kurzawa diyakini akan lebih mudah karena adanya rekan senegara Andrew Jung yang sudah lebih dulu berseragam Maung Bandung dan tampil impresif. Persib yang telah lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 membutuhkan amunisi berpengalaman internasional untuk bersaing di level Asia. Meski manajemen Persib melalui Deputy CEO Aditya Putra Herawan masih bersikap diplomatis, ia tidak membantah adanya komunikasi dengan pemain kelas dunia tersebut. Jika benar bergabung, Kurzawa diprediksi akan menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi kedua di Persib setelah Tom Hai dengan estimasi nilai pasar mencapai 13,04 miliar rupiah. Kepindahan Layvin Kurzawa ke Persib Bandung pada awal 2026 ini menjadi bukti bahwa klub Indonesia mulai dipandang sebagai destinasi kompetitif bagi pemain elit Eropa yang ingin mencari tantangan baru di Asia. Kabar ini bukan hanya membanggakan bagi bobotoh, tetapi juga bagi industri sepak bola nasional secara keseluruhan.